Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya. Sudah sekian lama kita tidak bertemu karena kesibukan baik saya maupun anak saya yang biasa membantu setiap video yang saya buat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang baik, seperti saya juga dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi, tadi pada saat saya pergi beribadah, firman Tuhan yang saya dapatkan di dalam Matius 6 ayat 22-23 itu yang keluar, yang bisa saya tangkap waktu itu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Pada saat hari ini, saya akan membahas tentang mata. Karena mata itu termasuk panca indera kita yang sangat penting. Dengan mata kita bisa melihat keindahan-keindahan dunia, kita bisa lihat dengan mata kita ini. Tapi ternyata selain secara fisik, Tuhan juga berbicara tentang tidak secara fisik. Jadi kalau Tuhan berfirman tentang mata itu bisa secara fisik seperti ini, kita bisa lihat. Karena apa? Dari secara fisik ini kita bisa terpengaruh. Ada yang haus mata gitu. Jadi kalau umpamanya pergi ke mana, ke supermarket atau ke market tempat untuk orang jualan barang segala macam itu, di supermarket yang besar itu biasanya kita tanpa sengaja, tanpa kita rencanakan, kita bisa membeli apa-apa yang tidak kita inginkan sebetulnya, tapi karena tertarik akhirnya membeli. Sehingga ini ada orang yang tidak bisa membendung keinginannya itu, pada saat masuk ke situ bisa berbelanja sampai banyak, itu bisa dibilang haus mata. Jadi dari mata ini memang kita bisa melihat semuanya, kita bisa menyaksikan keindahan, dan kita bisa terbuai di dalamnya. Kita bisa, sekali lagi, bisa menikmati keindahan, tapi dari mata ini juga kita bisa terperosok pada hal-hal yang tidak baik. Karena dari mata, sungguh mata ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tapi ternyata mata itu banyak mempunyai kelemahan juga. Ada orang yang melihat hantu segala macam. Terus terang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selama hidup saya ini, selama saya hidup di muka bumi ini, saya belum pernah melihat hantu. Jadi belum pernah. Walaupun dulu waktu saya masih muda, saya suka meditasi di sungai. Kalau orang Jawa bilang kungkum, itu hampir saya lakukan hampir seminggu, tapi saya juga nggak melihat apa-apa. Pada saat saya berendam di sungai itu, meditasi di sungai itu, kurang lebih jaraknya setengah kilo ada itu. Apa kurang dari 1 kilo ya. Dan itu melewati SD, sekolah dasar. Yang sekolah dasar itu ada pohon beringinnya segala macam, dan ceritanya serem-serem. Ada teman saya yang katanya melihat, mohon maaf, pocong, ada yang melihat orang yang badannya tinggi segala macam. Tapi pada saat saya menuju ke sungai itu, karena saya berangkat dari rumah kan jam 12 malam, menuju ke sungai itu untuk meditasi, saya nggak lihat apa-apa. Dan saya meditasi saya itu dari jam 12 malam sampai jam kurang lebih jam 4 pagi. Wah, itu dingin, waktu pertama kali dingin. Tapi itu dulu kan,
kita jalani seperti itu, dan itu saya tidak pernah melihat apa-apa, tidak pernah melihat apa-apa. Jadi mata ini kadang-kala mempunyai kelemahannya. Di situ ada orang yang gampang melihat. Dulu ada teman saya yang mempraktekkan, coba diginiin gitu, dan kita secara fokus itu ada di tengah-tengahnya itu ada suatu gambar atau suatu jari kita. Nah, itu padahal nggak ada, tapi di dalam di pandangan kita itu ada di tengah-tengahnya itu, padahal nggak ada. Itu membuktikan bahwa mata itu juga gampang tertipu. Selain tadi melihat hantu, mata ini gampang tertipu untuk melihat hal-hal yang lainnya, termasuk keindahan yang di supermarket yang ditawarkan itu bisa membelokkan kita, bisa menjerumuskan kita. Makanya Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan, kalau umpamanya mata kita itu baik, maka baik. Tentang hubungan kerohanian, kalau kita itu tidak bisa mengendalikan mata kita, otomatis ya pandangan kita tentang dunia ini menjadi baik. Kita bisa dikuasai oleh mata kita ini, bisa dikuasai. Tentang hubungan kerohanian, terutama yang percaya dengan Tuhan Yesus, bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, ya dia tidak bisa melihat ketuhanannya Tuhan Yesus. Tapi bagi kami yang percaya sama Tuhan Yesus, kami bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dengan mata kita. Dengan mata kita, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dengan mata kita, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat, yang belum tahu, ya tidak tahu tentangnya. Bagi di dalam Tuhan, melihat keindahan dunia ya biasa, tidak membuat kita menjadi wah gimana. Dulu saya mempunyai cita-cita kalau diizinkan Tuhan pergi ke tanah Israel. Tapi saat ini saya tidak mempunyai ketertarikan lagi untuk pergi ke tanah Israel. Karena keinginan saya hanya ke Israel yang baru, bukan Israel di dunia ini. Kan? Nah, ini kan menunjukkan bahwa pandangan saya sudah berubah. Pandangan saya sudah berubah. Tidak sama dengan waktu itu. Tidak sama. Makanya mata ini sangat penting, apalagi mata rohani kita itu sangat penting. Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras kepada kita supaya kita benar-benar memakai mata kita. Supaya kita jangan sampai terjebak di dalam kehidupan ini sehingga kita tidak tahu hal yang benar yang kita dapat kita lihat. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kehidupan kita itu hanya sementara, tidak begitu lama lah. Apalagi sekarang ini usia 70 tahun sudah tidak ada. Ini barusan saya pulang dari Layat, papanya teman saya meninggal itu usia 76 tahun. Seperti saya usia 47 tahun, tinggal berapa tahun lagi saya berada di muka bumi ini. Kalau mata saya tidak benar melihatnya, saya bisa terseret. Kalau mata saya hanya melihat tentang kekayaan terus-menerus, keindahan dunia, dan dunia itu ya mempunyai keinginan untuk punya rumah yang banyak, gede, segala macam, pergi ke tempat wisata, kemana-mana, gitu. Ya bukannya nggak boleh. Cuma kalau itu menjadi keinginan, ritme keinginan kita, yang paling utamanya justru itu ke situ, itu
yang tidak boleh itu ke situ sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya tidak bolehnya itu ke situ. Kalau kita itu mengutamakan yang itu, yang barang-barang yang branded, ya bukannya nggak boleh sih, boleh, cuma kalau maunya itu menjadi keinginan kita, kalau harus mendapatkan itu yang tidak boleh. Karena di dalam Tuhan itu dijelaskan bahwa kita mempunyai kekayaan ini, kalau diberikan kekayaan itu bukan untuk kita nikmati. Maksudnya seperti ini, kita hidup itu bukan untuk mendapatkan kekayaan, tapi kita hidup diberikan kekayaan oleh Tuhan itu, kita pakai kekayaan kita itu untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan Tuhan. Itu yang betul, itu seperti itu. Bukan kita hidup supaya kita menjadi kaya, tetapi kalau Tuhan menghendaki atau mengizinkan kita mempunyai rezeki, mempunyai kekayaan, kita pakai kekayaan itu untuk mencari Tuhan. Makanya di dalam Matius 6 itu diingatkan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Mammon atau kekayaan, harta yang kita miliki itu tidak bisa kita utamakan kalau kita belum mengenal Tuhan. Memang itu menjadi utama. Jadi Tuhan kita pakai untuk mendapatkan Mammon, untuk mendapatkan kekayaan. Banyak kan di gereja itu supaya diberkati Tuhan. Bahkan kan ada di gereja juga yang mempunyai teologi kemakmuran, teologi kesuksesan. Jadi kalau teologi kemakmuran itu, kalau kita masih melarat berarti banyak dosa. Teologi kemakmuran di situ. Kita sebagai anak-anak Allah ya harus mempunyai kekayaan. Tapi kan ternyata tidak semuanya tetap kaya, tidak. Karena memang kenyataannya tidak semuanya harus kaya. Ada yang tidak kaya. Ada. Dijelaskan di sini tidak bisa kita mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa di sisi lain mencintai dunia, di sisi lain mencintai Allah. Itu tidak bisa. Kita harus memilih mau mencintai dunia, mau mencintai keindahan yang ada dunia dengan mata kita ini, atau mencintai Allah dengan mata kita ini juga, mata rohanian kita. Kita harus memilih, tidak bisa. Tidak bisa dua-duanya kita pilih, itu tidak bisa. Nah, nanti kedepannya saya akan, di video berikutnya saya akan berbicara tentang mata lebih lanjut lagi. Tetapi di video ini saya terberkati oleh Bapak Gembala saya tentang mengupas mata, dan saya berusaha untuk menjelaskan kepada semuanya tentang mata. Pakailah mata kita dengan benar supaya apa yang kita lihat itu benar-benar nyata, bukan bohong-bohongan. Karena banyak yang imitasi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, karena minggu-minggu kedepannya pasti kita akan menghadapi hal yang lebih lebih buruk dari hari ini, karena ada virus baru atau varian baru dari COVID, Omicron, yang saya harapkan semuanya dapat terlewati dan kita dapat bertemu terus-menerus dalam video-video saya yang berikutnya. Kalau bermanfaat, minta tolong untuk dibagikan, dan saya berpesan Tuhan memberkati saudara semuanya, dan biarkan video saya ini menjadi berkat bagi saudara dan bagi saya semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.